Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Sebelum kita lanjut ke ayat yang keempat, memantapkan bagian akhir dari ayat ketiga, qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan untuk setiap sesuatu itu qadran. Sudah disampaikan maknanya adalah kadar waktu, ya, kadar waktu masing-masing, ya, ajalan, batas akhir, ya. Tetapi yang jelas dalam tafsir Ibnu Jarir, ya, Sa'di sebenarnya sudah disampaikan, ya, dan yang lainnya termasuk Ibnu Katsir, qadran yakni ajalan. Nah, tauqitan dari qadran waqt. Nah, kadar waktu, tauqit, ketetapan waktu, ajal, batas akhir. Nah, ini yang dimaksud pada ayat ini. Nah, jadi itu aja yang kita pegang, bahwa qadran di sini apa? Ajalan. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadran yakni ajalan. Sungguh Allah telah menetapkan untuk segala sesuatu, ya, batas akhir masing-masing. Ya, semakna dengan wa kullu syai'in 'indahu bimiqdar. Segala sesuatu di sisi Allah ditetapkan dengan miqdar waqt, dengan, ya, kadar waktu, ya, ajal. Nah, jadi kaitannya dengan ayat, dengan bagian sebelumnya dari ayat, ya, innallaha balighu amri, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencapai urusannya, ya. Masih ingat urusan apa di sini dimaksud? yakni apa yang Allah kehendaki mesti terjadi. Tidak ada yang bisa menghalangi. Urusan apa yang dimaksud di sini? Amri, karena urusan Allah ada dua, ada syar'i, ada qadari. Di sini amri apa? Urusan apa? Syar'i apa takdir? Apa takdir? Amrullah subhanahu wa ta'ala amrun qadari dan syar'i. Yang dimaksud di sini amrun qadari, takdir. Nah, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala mencukupinya. Ya. Seseorang berusaha ingin sesuatu manfaat, ya. Kemudian dia menempuh wasilahnya, faktornya, berupaya, berikhtiar, ya. Dijamin Allah subhanahu wa ta'ala mencukupinya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan mencapai urusannya. Tidak yang bisa menghalangi jika Allah menghendaki. Tetapi setiap perkara itu ada batas waktunya. Jadi kapan dia berhasil mencapai sesuatu yang diusahakannya itu, ya, kapan? Nah, itu Allah yang menetapkan, dan itu ada batas waktunya. Ya, boleh jadi Allah subhanahu wa ta'ala tidak langsung menyegerakan. Nah, boleh jadi Allah subhanahu wa ta'ala tidak langsung menyegerakan karena ada hikmah di balik itu. Boleh jadi disegerakan, begitu. Yang jelas, ya, ada batas waktu masing-masing kapan tercapai. Nah, adapun terkait dengan masalah sebelumnya, sebagaimana yang telah ana nukil dari Ibnu Jarir, itu terkait dengan masalah talak, ya, rujuk, ya, ada batas akhir masing-masing. Yang namanya talak akan berakhir dengan talak berapa? Batasnya 3 kali. Nah, masa iddah ada batasnya, ya. Wanita yang ditalak dalam keadaan dia wanita yang mengalami haid. Nah, dia ditalak menurut aturan syar'i, ditalak dalam keadaan suci dari haid yang belum
didatangi oleh suaminya. Kan begitu. Jadi maksud kami, dia wanita yang haid. Nah, dia wanita yang haid. Sehingga yang menjadi patokan hitungan iddahnya adalah haidnya, 3 kali haid. Nah, ya tarabbasna bi anfusihinna 3 quru. Nah, jadi menanti 3 kali quru. Quru itu adalah haid. Nah, haid pertama, haid kedua, haid ketiga. Jika dia suci dari haid ketiga berarti lepas. Nah, itu ajal. Ya, yakni ajal, batas akhir, qadar, miqdar, batas akhir masa penantiannya adalah ya haid ketiga. Dengan suci dia dari haid ketiga berarti lepas, berakhir masa iddahnya. Nah, itu kaitannya dengan qadja Allah di kulli syai'in qadra, terkait dengan talak dan iddah dibicarakan sebelumnya. Itu yang diangkat dalam tafsirnya oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Nah, sekarang bagaimana jika yang ditalak itu wanita yang tidak mengalami haid? Nah, jadi ini yang dibicarakan sekarang adalah mengenai apa masa iddah wanita ketika ditalak. Nah, dan sudah kita lewati, masa iddahnya adalah 3 kali haid, 3 quru. Ini bagi wanita yang haid. Adapun aturan mentalaknya yang syar'i sudah kita pelajari, yaitu ditalak dalam keadaan suci dari haidnya dan ya belum didatangi oleh suaminya. Nah, ya, atau ditalak dalam keadaan hamil. Ya, ditalak dalam keadaan hamil. Nah, karena dengan dia ditalak dalam keadaan suci yang belum didatangi oleh suaminya, dia akan langsung beriddah, menghitung masa iddahnya, haidnya. Haid setelah dia talak itu kan dia suci, dia ditalak dalam keadaan suci. Ya, ketika datang haidnya nanti yang pertama langsung dihitung. Ya, 1. Dan dia akan suci, kemudian haid lagi 2. Dia akan suci, kemudian haid lagi 3. Nah, suci dari haid yang ketiga berarti dia lepas dari masa iddahnya. Jika dia ditalak dalam keadaan hamil, dia beriddah dengan hamilnya itu, ya. Ajalnya, batas akhirnya adalah sampai dia melahirkan. Dengan melahirkan berakhir masa iddahnya. Nah, dan tentang masa iddah wanita hamil akan datang berikutnya. Ayat yang akan kita pelajari sekarang. Begitu pula yang wanita yang tidak haid, belum haid atau tidak haid, sudah tidak haid, apa masa iddahnya? Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat keempat, "Wallahi ya'isna minal mahidhi min nisaikum in irtabtum fa'iddatuhunna 3 ashhurin wallahi lam yahid fa'iddatuhunna 3 ashhurin wallahi lam yahid wa ulatul ahmali ajaluhunna ayadana hamlahun wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Allai wanita-wanita allai itu sama dengan allati, yakni wanita-wanita ya'isna ya'isna itu secara bahasa, ya, jika diartikan secara makna bahasa, ya'isna artinya putus asa. Nah, minal mahid dari haid. Jadi maksudnya di sini dia sudah tidak datang bulan lagi. Sudah putus haid, sudah berhenti. Yakni bahasanya, ya, dalam medis sudah menopause. Sudah menopause. Biasanya umur 50 tahun.
Ya. Tapi bisa jadi sebelumnya. Ya, tergantung keadaan masing-masing wanita. Itu sudah berhenti haid, tidak haid lagi. Ya. Sudah berhenti. Jadi ya'isna minal haid artinya sudah putus dari haid, sudah berhenti haid, menopause. Karena sudah tua. Min nisaikum, dari istri-istri kalian. Inirtabtum, apabila kalian bingung. Ya, bingung apa ini? Nah, ini yang ini menimbulkan muskilah dalam memahami ayat ini. Inirtabtum, apabila kalian bingung. Oleh karena itu ada dua tafsir dalam hal ini, tetapi jelas yang benar dalam hal ini, dan itu yang akan kami sampaikan. Ya, dua tafsir itu dinukil oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, ya, tetapi kami akan sampaikan tafsir yang terbaik, dan itu jelas tampak sekali dari konteks ayat bahwa ini yang benar. Tafsir yang dipilih oleh Ibnu Jarir At-Tabari dan didukung oleh Ibnu Katsir. Yaitu inirtabtum fi hukmi iddatihinna wa lam ta'rifuhu. Jika kalian bingung mengenai hukum iddah mereka, apa masa iddah mereka jalani, walam ta'rifu, dan kalian tidak mengetahui hukum iddah mereka, berapa masa iddah mereka. Karena yang diketahui adalah masa iddah wanita yang haid. Jika dia haid, masa iddahnya salasat quru', 3 kali quru', yaitu 3 kali haid. Ini sekarang tidak haid, sehingga bingung apa ini masa iddahnya. Ya. Jadi talak dalam keadaan sudah menopause, sudah tidak haid lagi, sudah putus dari haidnya. Ya'isna minal mahid. Ya, inirtabtum, apabila kalian bingung, tidak tahu apa masa iddah yang harus dijalaninya. Nah, ini makna inirtabtum. Maka jawabannya fa'iddatuhunna 3 ashhur. Maka hukum iddahnya yaitu masa iddahnya adalah 3 bulan. Nah, jadi jelas sekali konteks ayat mendukung, ya, makna ini, tafsir ini tafsir, ya, diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, murid Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Ini yang dipilih oleh Ibnu Jarir At-Tabari dalam Jami'ul Bayan fi Ta'wil Quran, tafsir Ibnu Jarir. Ya, kata Ibnu Katsir, wa hadza marwiyun an Sa'id ibn Jubair. Ini diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair. Wa huwa ikhtiyaru Ibnu Jarir, dan ini pilihan Ibnu Jarir. Wa huwa azharu fil ma'na, dan ini lebih tampak, ya, kebenarannya dari segi makna. Nah, ini yang kita pegang, ya, paham ya? Ini tabtum artinya apa? Ini tabtum artinya apabila kalian bingung mengenai hukum iddahnya, tidak tahu, ya, masa iddahnya apa, karena sudah tidak haid. Yang diketahui jelas hukumnya apabila haid, maka beriddah dengan 3 kali haid. Ini tidak haid, sudah menopause. Apabila kalian bingung, tidak tahu masa iddahnya, fa'iddatuhunna 3 ashhur. Jawabannya apa? Allah Subhanahu wa taala menjawab kebingungan hambanya
Ya. Dengan ini. Karena untuk wanita yang haid sudah jelas pada ayat wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Wanita-wanita yang ditalak, ya, mereka menanti, ya, pada diri mereka, yakni beriddah 3 kali quru, yaitu 3 kali haid. Adapun jika sudah tidak haid, ya, apabila kalian bingung tidak tahu, maka jawabannya fa'iddatuhunna 3 ashhur, maka masa iddah mereka adalah 3 bulan. Nah, ini yang benar insyaallah dari makna ini tertutup. Ini yang kita pegang, ya, karena jelas maknanya, ya, sesuai dengan konteks ayat. Wallahi lam yahidna. Begitu pula wanita-wanita yang belum haid. Yang belum haid, belum didatangi haid. Belum didatangi haid karena belum saatnya haid. Yaitu as-sighar. Ya, wanita yang masih kecil, yang belum terkena haid. Kata As-Sa'di rahimahullah, wallahi lam yahidna ay as-sighar. Ya, wanita yang masih kecil, allai lam ya'tihinna al-haidu ba'du. Lam ya'tihinna al-haidu ba'du, yang belum didatangi haid, ya, sampai saat itu. Jadi jika ada wanita yang ditalak dalam keadaan dia belum haid, maka masa iddahnya adalah berhitung bulan, ya, 3 bulan, seperti halnya wanita yang menopaus. Jadi satu haid, ya, satu haid digantikan dengan hitungan 1 bulan. Jadi 3 kali haid 3 bulan. Kata Sa'di selanjutnya, wal balighatu allati lam ya'tihinna haidun bil kulliyah. Dan juga masuk di dalam makna ayat ini al-balighat, wanita-wanita yang sudah baligh, ya, yang belum didatangi haid. Belum didatangi haid sama sekali. Kalau yang mengatakan kok sudah baligh tapi belum haid, bagaimana maksudnya? Tanda baligh itu kan banyak, bukan hanya haid pada wanita. Yang ditanda baligh, ya, untuk laki-laki ada 3, untuk wanita 4, ya. Nah, untuk wanita 4, salah satunya, yakni yang keempat ini khusus pada wanita, yaitu haid. Jika didatangi haid berarti baligh. Nah, boleh jadi dia belum haid, tapi dia sudah balik karena tanda balik lainnya sudah muncul. Nah, tanda balik lainnya sudah muncul. Salah satu dari tanda-tanda balik itu muncul, maka seseorang divonis balik, bukan harus terkumpul semuanya. Nah, boleh jadi, ya, tanda-tanda balik itu apa saja? Di antaranya usia 15 tahun. Boleh jadi belum usia 15 tahun tetapi sudah mimpi basah, berarti sudah balik. Nah, ya, boleh jadi belum 15 tahun, belum mimpi basah tapi sudah tumbuh rambut di sekitar kemaluannya, berarti sudah balik.
Ini 3 tanda ini berlaku pada laki-laki dan wanita. Apakah sudah 15 tahun atau meskipun belum 15 tahun tetapi sudah mimpi basah, atau ya boleh jadi belum 15 tahun belum mimpi basah tapi sudah tumbuh rambut di sekitar kemaluannya, berarti sudah balik. Nah, khusus wanita ada 1 tanda, yaitu apa? Haid. Nah, boleh jadi tanda pertama atau kedua atau ketiga sudah ada pada wanita itu tapi dia belum haid. Nah, dia sudah balik tapi belum haid. Jika ya dia sudah berstatus istri kemudian ditalak dalam keadaan seperti itu, masa iddahnya adalah berhitung bulan. Berhitung bulan, yaitu 3 bulan. Fa innahunna kal ayisat, maka sesungguhnya mereka ini, golongan ini hukumnya seperti, hukum iddahnya seperti wanita-wanita menopause. Iddatuhunna 3 ashhur, masa iddahnya adalah 3 bulan. Nah, ini makna ayat. Wallahi ya'isna minal mahid min nisaikum, ini wanita menopause. Ini tabtum, apabila kalian bingung mengenai hukum iddahnya, masa iddahnya, ya berapa? Fa'iddatuhunna 3 ashhur, maka masa iddahnya adalah berhitung bulan, yaitu 3 bulan. 1 haid ya digantikan dengan 1 bulan. Biasanya wanita itu kalau haid ya per bulan 1 kali. Per bulan 1 kali. Biasanya begitu. Keumumannya begitu, per bulan 1 kali. Nah, yang normal begitu. Ya, per bulan 1 kali. Makanya dibahasakan datang bulan. Ya. Ada bahasa datang bulan, maksudnya datang haid. Nah, dalam sebulan dengan 1 kali haid. Nah, kecuali di sana jika ada hal-hal yang lain, terkadang ada wanita sudah suci, ya dalam sebulan itu sudah suci, tapi beberapa hari kemudian haid lagi karena keluar lagi darah haidnya, ya. Tapi normalnya 1 bulan 1 kali haid. Sekitar 7 hari, ya, 6 hari, ada yang 7 hari, ada yang 8 hari, ada yang 9 hari, beda-beda. Nah, sisanya suci. Oleh karena itu, jika sudah menopause, ya, maka karena sudah tidak haid, maka bulan yang menggantikan. Untuk pengganti 1 kali haid 1 bulan. Jadi 3 bulan. Nah, begitu pula wallahi, dan juga allai lam yahid, wanita yang belum haid, yang masih kecil, yang memang belum haid, karena belum saatnya haid, berarti 3 bulan masa iddahnya. Begitu pula wanita yang sudah balik, seperti kita dengar dari As-Sa'di tadi, sudah balik karena sudah ada tanda-tanda balik yang lainnya, tetapi dalam hal haid belum haid. Ya. Nah, dia belum haid, sehingga masa iddahnya adalah 3 bulan. Nah, kemudian wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadna hamlahunna, dan wanita-wanita yang hamil, ajal yakni batas akhir masa iddahnya, ajaluhunna di sini yakni ajaluhunna fil iddah, ajal batas akhir mereka dalam beriddah, ayyadna hamlahunna, ayyadna meletakkan hamlahunna, isi ya kandungannya, yakni melahirkan maksudnya, dengan melahirkan. Nah, dengan melahirkan berakhir masa iddahnya. Meskipun baru sehari ditalak. Ditalak hari ini, besok melahirkan, langsung selesai masa iddahnya. Baik, dalam hal ini ada khilaf, tapi kita akan bahas pertemuan berikutnya insyaallah. Nah, namun ini yang benar. Tafadhal subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.